Anak-anak, kegiatan ekonomi yang akan kita bahas hari ini meliputi 3 hal. Yang pertama adalah produksi, yang kedua adalah konsumsi, dan yang ketiga adalah distribusi. Mari kita mulai dengan kegiatan produksi anak-anak. Apakah yang dimaksud dengan produksi? Produksi adalah semua kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan atau meningkatkan nilai guna suatu barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan. Produksi dalam arti ekonomi mencakup kegiatan menambah nilai guna barang. Contoh, kayu menjadi kayu gelondongan atau bisa juga menjadi meja dan kursi. Orang atau lembaga tertentu yang menghasilkan barang atau jasa disebut dengan produsen. Baik anak-anak, kita lanjutkan lagi, yaitu tentang tujuan produksi. Tujuan produksi antara lain yang pertama ingin memperoleh keuntungan dalam usaha. Yang kedua, melanjutkan usaha dan mempertahankan dengan cara meningkatkan proses produksi secara terus-menerus. Yang ketiga, berusaha memenuhi kebutuhan atau permintaan konsumen dan permintaan pasar. Dan yang keempat, meningkatkan modal usaha. Nah, itu tadi adalah beberapa tujuan produksi anak-anak. Mari kita lanjutkan. Tentang faktor-faktor produksi. Apa saja faktor-faktor produksi dan apa yang dimaksud dengan faktor produksi? Mari kita bahas anak-anak. Faktor produksi adalah semua sumber daya yang bisa digunakan dalam kegiatan produksi, yaitu untuk menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang maupun jasa. Adapun faktor produksi antara lain yang pertama faktor produksi alam, yaitu faktor produksi yang bersumber dari kekayaan alam seperti barang tambang, tanah, tumbuh-tumbuhan, hewan, sinar matahari, dan sebagainya. Yang kedua adalah faktor produksi tenaga kerja atau labor, yaitu faktor produksi yang melakukan kegiatan produksi, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, faktor produksi tenaga kerja ini terbagi menjadi 3 anak-anak, yaitu tenaga kerja terdidik, terlatih, tidak terdidik, dan tidak terlatih. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memerlukan pendidikan khusus sebelum mengelola faktor-faktor produksi. Contoh, guru, dokter, dosen, dan sebagainya. Sedangkan tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memerlukan latihan khusus atau pengalaman-pengalaman khusus sebelum mengelola faktor-faktor produksi anak-anak. Contoh, bengkel, kemudian contoh yang lain, sopir, dan sebagainya. Coba kalian cari contoh lainnya anak-anak. Yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, yaitu tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan dan pelatihan secara khusus sebelum mengelola faktor produksi atau sebelum memulai pekerjaan, contoh pedagang asongan dan sebagainya. Nah, itu adalah 2 jenis faktor produksi anak-anak. Faktor produksi lainnya antara lain bisa kita lihat yang pertama, yang ketiga adalah faktor produksi modal, yaitu segala sesuatu yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Contoh mesin-mesin, alat angkutan, dan lain-lain.
Yang keempat, faktor produksi kewirausahaan, yaitu faktor produksi yang berupa kemampuan manusia untuk mengelola atau mengendalikan usaha untuk memperoleh laba. Contoh, kemampuan untuk merencanakan, mengawasi, melaksanakan, dan sebagainya. Kita lanjutkan anak-anak. Bagaimana cara meningkatkan jumlah dan mutu hasil produksi? Ya, ada beberapa cara untuk meningkatkan jumlah dan mutu hasil produksi anak-anak. Yang pertama adalah dengan ekstensifikasi, yaitu usaha peningkatan hasil produksi dengan menambah faktor produksi. Contoh, menambah jumlah tenaga kerja. Yang kedua, intensifikasi, yaitu usaha peningkatan hasil produksi tanpa menambah faktor produksi baru. Contoh pada pertanian dengan peningkatan kualitas, misalnya dengan pemupukan. Yang ketiga, diversifikasi, yaitu usaha peningkatan hasil produksi dengan penganekaragaman faktor produksi. Nah, itu tadi 3 cara meningkatkan jumlah dan mutu hasil produksi anak-anak. Ada pertanyaan anak-anak? Kalau ada pertanyaan, silahkan tulis pada kolom komen di bawah video ini. Kita akan bahas yang kedua adalah konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan manusia untuk memakai, menggunakan, mengurangi, atau menghabiskan nilai guna suatu barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan. Apa saja faktor yang mempengaruhi konsumsi? Yang pertama adalah pendapatan. Semakin tinggi pendapatan, maka semakin banyak pula konsumsinya. Yang kedua, harga diri terhadap lingkungan. Semakin tinggi harga dirinya, maka semakin tinggi pula tingkat konsumsinya. Yang ketiga, tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin tinggi pula konsumsinya. Yang keempat, tempat tinggal. Tempat tinggal yang berdekatan dengan daerah perkotaan akan menyebabkan tingginya konsumsi. Ketersediaan barang dan jasa. Ketersediaan barang dan jasa dalam jumlah yang banyak dan lengkap akan mempertinggi terjadinya konsumsi. Yang keenam, jumlah anggota keluarga. Semakin banyak anggota keluarga, maka konsumsinya juga semakin tinggi anak-anak. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Yang ketiga adalah tentang distribusi atau pengangkutan. Distribusi adalah kegiatan untuk menyampaikan barang dan jasa dari produsen ke konsumen dengan cepat, menguntungkan, efisien, dan efektif. Orang atau lembaga yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Cara distribusi antara lain: yang pertama, distribusi langsung, yaitu penyaluran hasil produksi dari penghasil atau produsen langsung dijual atau disalurkan kepada pengguna atau konsumen. Contoh, pedagang sayuran. B atau yang kedua, distribusi tidak langsung, yaitu penyaluran dengan menggunakan beberapa perantara seperti pedagang besar, agen, dan pedagang eceran, kemudian kepada konsumen. Baik anak-anak, kita lanjutkan lagi pembahasan kita berikutnya, yaitu tentang lembaga distribusi. Lembaga distribusi adalah orang atau badan usaha yang menjadi perantara antara produsen dan konsumen. Agen itu merupakan salah satu contoh lembaga distribusi anak-anak. Agen adalah
pedagang atau lembaga distribusi yang membeli dan menjual barang atas nama pihak lain atau lembaga yang menyuruhnya. Upah yang diterima namanya komisi. Lembaga distribusi lainnya antara lain pedagang besar atau grosir, yaitu pedagang yang berusaha membeli barang dalam jumlah partai besar kemudian menjualnya lagi kepada pedagang kecil atau pengecer, toko-toko, warung, dan pedagang kaki lima. Yang ketiga, pedagang eceran adalah pedagang yang membeli barang dari pedagang besar atau grosir kemudian menjualnya langsung ke konsumen akhir. Contoh pedagang eceran adalah pasar swalayan, toko-toko kecil, dan warung. Yang keempat adalah makelar. Makelar adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan jual beli barang yang bertindak atas nama orang lain atau atas nama yang menyuruhnya. Upah yang diterima disebut provisi atau kurtase. Baik anak-anak, itu adalah 4 lembaga distribusi. Masih ada lagi lembaga distribusi lainnya. Yang kelima, komisioner adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan jual beli barang yang bertindak atas namanya sendiri, walaupun barang itu milik orang lain. Upah yang diterima disebut komisi. Yang keenam, importer adalah pedagang yang membeli atau mendatangkan hasil dari luar negeri dan menjualnya di dalam negeri. Dan yang ketujuh adalah eksporter, yaitu pedagang yang membeli barang di dalam negeri kemudian menjualnya ke luar negeri. Nah, itu tadi beberapa lembaga distribusi anak-anak. Mari kita lanjutkan lagi. Kita akan membahas tentang etika ekonomi dalam distribusi barang dan jasa. Nah, bagaimana etika ketika kita menjadi distributor barang dan jasa, anak-anak? Etika ekonomi dalam distribusi barang dan jasa ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh distributor dengan berusaha memperoleh keuntungan yang wajar tanpa merugikan pihak lain. Inti etika ekonomi yang selayaknya dijalankan distributor adalah menyalurkan barang dan jasa secara adil dan merata ke semua wilayah agar tercukupi semua kebutuhannya dengan harga yang relatif sama dan terjangkau, anak-anak. Mari kita lanjutkan. Anak-anak, untuk memperdalam wawasan kalian, silahkan kalian kerjakan kuis berikut ini. Yang pertama, jelaskan perbedaan produksi, konsumsi, dan distribusi. Yang kedua, jelaskan 4 jenis faktor produksi. Yang ketiga, sebutkan 3 cara meningkatkan jumlah dan mutu produksi. Yang keempat, sebutkan 4 faktor yang mempengaruhi konsumsi. Yang kelima, jelaskan 2 cara distribusi. Dan yang keenam, jelaskan sekurang-kurangnya 3 lembaga distribusi. Silahkan kalian bisa berdiskusi dengan orang tua kalian atau